Shalom, halo anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu, Oma Opa, serta seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Siap untuk Ditolak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari menyambut Sang Penebus. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, ada banyak orang saat mengalami penolakan tidak langsung bisa menerima penolakan itu. Bisa jadi akan muncul perasaan tertekan, malu, cemas, dan lain sebagainya. Namun penolakan adalah resiko yang ada saat kita menyampaikan sesuatu, apalagi itu kebenaran, seperti yang ditulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Anak-anak, saat kalian merasa ditinggalkan, dijauhi oleh teman dan sahabat, sehingga kalian merasakan apa yang namanya penolakan. Tetaplah ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita dan menepati janjinya. Sekarang ajaklah mama, papa, opa, oma, dan saudara sekalian menyanyi Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa pengakuan dosa kami saat ini dengan penuh kerendahan hati. Tolong kami untuk memiliki hati yang jujur di saat kami mengalami penolakan dari sesama kami dan membuka pengampunan seperti Engkau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Dengan berdiri kita mau terima anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 118 ayat 13 hingga ayat ke-14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur Syukur kepada Allah. kepada Allah. Sungguh indah kabar-Mu yang hai, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Saat ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan, untuk itu kita awali dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami di tempat ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan kami ada banyak penolakan-penolakan yang kami terima, kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau menerima kami apa adanya, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga 13. Markus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberitakan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kesel deh. Loh, Susin, kok kelihatannya kesel, ada apa? Susin kan daftar ikut lomba nyanyi di sekolah Pak Pendeta. Tapi Susin nggak kepilih. Susin malah disuruh belajar dulu. Oh gitu. Iya Pak Pendeta. Padahal suara Susin itu bagus loh. Ini loh, coba dengar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Aduh, cukup. Loh, terus sekarang Susin kesel gitu ditolak ikut lomba nyanyi. Iya, pokoknya Susin nggak mau sekolah lagi, titik. Loh, kok gitu, Susin?
penolakan itu wajar kita terima. Dan ditolak pasti ada sebabnya. Tapi Susin sedih. Sakitnya tuh di sini. Iya, memang sedih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan? Terus Susin harus gimana? Susin pertama harus tahu apa yang buat Susin ditolak ikut lomba nyanyi. Suara Susin pas-pasan ya Pak Pendeta. Susin harus belajar nyanyi dulu ya kalau gitu. Iya, justru harus belajar nyanyi lebih rajin lagi sekarang. Dan yang penting Susin harus tetap sekolah walaupun gak kepilih ikut lomba nyanyi. Iya ya, Susin mau lebih belajar rajin lagi. Ya bagus itu, tetap semangat ya Susin. Pak Pendeta sekarang mau khotbah dulu ya. Oke, Susin mau dengar juga. Dadah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Penolakan itu sesungguhnya menyakitkan. Ada bayi yang tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tuanya. Ditolak atas dosa yang tidak diperbuatnya. Ada juga pemuda yang ditolak oleh pujaan hatinya karena tidak memiliki perasaan yang sama. Ada pekerja dari berbagai lulusan yang lamarannya juga ditolak berkali-kali oleh perusahaan. Ada rumah ibadah yang perizinannya berlarut-larut ditolak dengan berbagai alasan. Bahkan dalam konteks pandemi saat ini Bapak Ibu, ada banyak orang sakit yang ditolak pengobatannya karena ketidaktersediaan ruang perawatan karena kasus harian COVID-19 yang meningkat. Bahkan ada orang-orang yang sudah mati pun masih tertolak karena sekelompok warga enggan jenazahnya dimakamkan di wilayah mereka. Hal ini membuktikan mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah meninggal, penolakan itu pun dimungkinkan terjadi. Dan itu menyakitkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penolakan apa yang pernah kita terima di dalam hidup kita? Di awal pandemi, saya sempat berdiskusi dengan istri saya tentang apa yang harus kami lakukan kalau salah satu dari antara kami ada yang terpapar COVID-19. Tentunya sulit, tidak mudah. Setelah semua prosedur dibicarakan, kami pun sepakat dan tinggal dijalankan. Nah, Bapak Ibu, suatu hari saya harus tes swab di laboratorium untuk memastikan kondisi tubuh saya. Tentu buat banyak orang ini sesuatu yang menegangkan, termasuk buat saya. Apalagi ketika menunggu hasil lab itu dan tidak bisa pulang ke rumah, dan akhirnya saya menunggu di mobil karena ini juga bagian dari prosedur yang sudah dibicarakan dan sudah disepakati. Apalagi kalau tahu hasilnya positif, prosedurnya berkata segera pulang ke rumah, tapi nggak perlu masuk ke rumah karena nanti di teras depan rumah pastori sudah akan tersedia koper berisi pakaian yang tinggal diambil
lalu kebaskan debu begitu ya, dan pergi jauh-jauh dari rumah. Cari tempat isolasi di luar rumah. Begitu kesepakatannya Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya berpikir, mau kemana ya saya saat itu? Apakah mau ke rumah salah satu jemaat? Lah, bukankah bisa makin diusir, makin merasa ditolak? Memang syukur tidak terjadi dan memang berharap tidak pernah terjadi. Tetapi saya membayangkan kalau itu terjadi, merasa tertolak, ya jelas. Apakah penolakan itu menyakitkan? Jelas. Apalagi ditolak oleh istri sendiri. Apalagi penolakan itu datang dari keluarga sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, begitulah bayangannya Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di mana pada saat itu ada banyak orang yang meragukan kuasanya, meremehkan latar belakangnya sebagai anak tukang kayu, menghakimi kalau dia ini anak Maria, tidak disebut anak Yusuf, yang artinya anak yang lahir di luar pernikahan. Padahal mereka tahu yang Yesus beritakan adalah kabar baik. Tetapi di tempat asalnya sendiri, ia ditolak. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun, dikatakan kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Dia ditolak. Dan kalau di ayat 6 dikatakan, dia hanya bisa terheran-heran atas ketidakpercayaan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tidak berhenti sampai situ. Lebih lanjut kita melihat apa yang Yesus lakukan pasca penolakan terhadap dirinya. Yesus tahu, dia sadar betul bahwa memang tidak semua hal baik yang dilakukannya dapat diterima sepenuhnya oleh orang-orang pada saat itu. Dia tidak menyalahkan keluarganya. Dia juga tidak menyalahkan statusnya, status yang diberikannya sebagai anak tukang kayu atau sebagai anak Maria. Tetapi dari penolakan itu muncul banyak cara untuk kebenaran, untuk Injil tetap diberitakan. Dari penolakan yang orang-orang terima, memang ada banyak muncul pribadi yang merasa gagal karena tertolak. Tapi dari penolakan yang sama bisa muncul juga pribadi yang tangguh. Dari keadaan tertolak ada banyak orang yang hidupnya berakhir seperti terkungkung dalam sangkar tidak berbuat apa-apa. Tetapi dari sebuah keadaan tertolak, itu juga bisa muncul pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh. Dari penolakan, justru Yesus mengutus murid-muridnya berdua untuk mengerjakan apa yang selama ini telah dikerjakannya. Dampaknya menjadi lebih besar lagi. Area pelayanannya tentu menjadi makin luas. Dan dia berpesan pada saat itu kepada murid-murid ketika diutus berdua. Jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Roti pun jangan. Boleh pakai alas kaki, tapi jangan pakai 2 baju. Apa artinya? Artinya supaya mereka bisa tetap melihat bahwa ada
Allah yang memelihara mereka. Ada Allah yang memelihara mereka. Supaya mereka percaya bahwa di antara sekian banyak orang yang menolak mereka, ada Allah yang selalu menerima dan akan selalu menerima diri mereka apa adanya. Bahkan Allah memelihara. Itulah yang harus kita syukuri di tengah penolakan. Bersyukur Allah selalu menerima kita apa adanya. Tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sadari itu bahwa di antara sekian banyak orang yang mungkin menolak kita saat ini karena latar belakang kita, karena kita pernah melakukan sebuah kesalahan, karena mungkin kita pernah terpapar COVID-19 dan banyak orang menolak. Ingatlah, ada Allah selalu menerima kita apa adanya. Ada Allah yang selalu menerima kita secara utuh. Dan Dia tetap mengasihi kita dan akan tetap memelihara kita. Jangan menyerah dalam keadaan tertolak. Jangan taruh dendam di hati kita kepada orang-orang yang menolak kita. Jangan sisakan debu kemarahan kita, debu-debu kebencian kita kepada mereka yang tidak menerima kita. Apalagi menuntut mereka untuk menerima kita. Dikatakan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-11, kebaskanlah debu yang ada di kakimu, lalu pergilah dan tetap berkarya bagi sesamamu. Kebaskanlah debu ketika orang menolak kamu. Lalu pergilah dan tetaplah berkarya bagi sesamamu. Bukankah Yesus ditolak sampai akhir hidupnya? Bukankah Yesus diadili? Bahkan diteriaki orang-orang, salibkan dia, salibkan dia. Dia dihina sampai di kayu salib. Dia ditolak sampai akhir hidupnya. Dan adakah kita yang pernah menerima penolakan sebesar yang pernah Yesus terima di dunia ini? Tetapi Dia tidak pernah menuntut. Dia tidak pernah membalas. Dia tetap mengasihi orang-orang yang memusuhinya. Dia tetap berkarya. Dan Dia tetap memberi kabar baik itu. Sekalipun menerima penolakan. Calvin Coolidge pernah mengatakan, tidak ada orang yang pernah dihormati untuk apa yang pernah dia terima. Tetapi kehormatan diterima seseorang atas apa yang telah dia berikan. Kita dihormati bukan dari apa yang pernah kita terima, tetapi dari apa yang telah kita atau pernah kita berikan. Sesuatu yang kita berikan. Maka berikanlah yang terbaik di dalam diri kita, sekalipun kita mengalami penolakan di dalam kehidupan ini. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Mari kita berdiri. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Di tengah-tengah segala penolakan yang kami terima, tetapi biarlah karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami, sekalipun kami ditolak. Sehingga ada banyak orang yang boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata melalui kehidupan setiap kami, jemaat-Mu, baik yang ada di dalam pergumulan, persoalan, sakit penyakit, di tengah-tengah wabah virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang kami kasihi, yang kami kenal, juga orang-orang yang di luar sana yang tidak kami kenal. Kiranya Tuhan yang mampu memulihkan setiap mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang memulihkan kota kami, bangsa kami, negara kami, dunia ini dari pandemi. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kecukupan kepada keluarga mereka, kepada jemaat-Mu yang usaha mereka terdampak oleh pandemi ini. Kiranya kasih Tuhan juga menaungi setiap keluarga mereka. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap program-program yang dijalankan oleh gereja-Mu di tengah pandemi ini. Kiranya juga ya Tuhan itu juga boleh terus menyapa setiap jemaat-Mu, menyapa setiap orang-orang yang haus dan rindu untuk bersekutu kembali bersama. Dan sambil kami berharap semuanya segera dapat berakhir. Kami berdoa ya Tuhan untuk perizinan tanah di Bukit Bali. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat dan berkat kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik mereka mendukung ataupun mereka yang menolak. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati setiap mereka. Dan juga boleh mengawal perizinan tanah di Bukit Bali. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk penyediaan vaksin. Kiranya terus pendistribusiannya boleh berjalan lancar dan semakin banyak orang-orang yang boleh menerima. Sambil tetap Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap orang-orang, masyarakat, untuk terus taat pada protokol kesehatan. Berdoa untuk setiap perawat, dokter yang ada di garda terdepan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, menjaga mereka dan keluarga mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening
GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Syukur atas kemurahan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Sekarang kami membawa dalam doa persembahan yang terkumpul. Semuanya daripada-Mu dan berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.